untuk hari Minggu dan hari libur otomatis akan tertandai ya. Halo semua, di video kali ini kita akan coba membuat tabel presensi guru yang bisa teman-teman pakai untuk bukti dukung di PMM. Untuk sementara kita akan buat yang sederhana dulu, nanti kita kembangkan sesuai kebutuhan di lain waktu ya. Oke, langsung saja. Di sini kita punya dua sheet, yaitu sheet absen dan sheet linnas atau libur nasional. Di linnas ini kita punya tanggal liburnya, kemudian deskripsi dan keterangannya ya. Oke, kemudian di sheet absen ini kita punya presensi guru SMP voting bot. Di sini ada nomor urutnya, nama gurunya, kemudian untuk presensinya. Sementara yang terakhir adalah untuk menghitung total kehadirannya ya. Nah, di sini yang panjang ini kita akan pakai untuk menuliskan harinya, dan yang kecil di sini di bawahnya untuk tanggal di hari bulan yang kita tentukan ya. Oke, langsung saja. Pertama di sini kita sudah menulis untuk patokannya adalah di bulan Maret ya. Nah, ini di sini biar ada keterangan periode absensinya atau presensinya, kita bisa ketik gunakan sama dengan, kemudian gunakan concatenate ya. Kita gunakan concatenate, kemudian untuk teksnya kita bisa gunakan misalnya tanda petik bulan, kemudian spasi, titik 2, spasi, dan tanda petik lagi, semikolon. Sekarang kita ke teks 2-nya. Nah, untuk teks 2-nya kita akan gunakan untuk menampilkan bulan dan tahun yang diambil dari sini ya. Jadi untuk ini kita gunakan fungsi teks ya. Kita gunakan fungsi teks yang value-nya kita ambil yang ini, kemudian semikolon, dan untuk format teksnya berarti kita gunakan tanda petik spasi YY, kemudian tanda petik tutup kurung 2 kali dan enter. Nah, ini sudah muncul, tapi untuk format bulannya masih menggunakan format dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini bagaimana cara mengindonesiakannya? Kita klik dulu yang di sini untuk cari referensinya, kemudian klik kanan dan ke format cell ya. Format cell, kemudian untuk date-nya. Nah, ini kita gunakan yang Indonesia ya. Kita cari yang Indonesia. Nah, ini Indonesia, kemudian kita ambil yang 14 Maret ini, kemudian kita custom. Kita custom dan hilangkan yang untuk tanggalnya atau DD ini ya. Kita hilangkan, kalau sudah tinggal kita blok dan kita copy ya. Kita copy, kemudian bisa kita cancel dulu. Oke, sekarang kita ke bulan lagi. Kemudian untuk ininya, formatnya berarti kita ganti dengan yang kita copy tadi. Nah, ini ya hasilnya. Nah, sekarang bulannya menjadi bulan Indonesia. Oke, sekarang kita akan ketengahkan ke sini tanpa harus menggunakan merge cell ya. Caranya adalah blok dulu ranknya, kemudian kita klik kanan lagi dan ke format cell. Oke, kita ke format cell, kemudian ke alignment ya. Alignment, ambil yang ini, kemudian center across selection. Oke, kalau sudah tinggal oke. Nah, ini sudah ke tengah. Sekarang kita akan mencari tanggal di bulan Maret ini dari tanggal 1 sampai tanggal akhirnya ya. Oke, caranya gimana? Seperti biasa untuk menampilkan tanggal kita menggunakan fungsi date ya. Jadi di sel D6 ini kita ketik sama dengan, kemudian kita gunakan date ya. Date yang year-nya di sini kan date itu ininya sintaksnya year, month, dan day ya. Year ini untuk tahun, month ini untuk bulan, dan day ini untuk tanggal. Maka di sini untuk year-nya karena kita akan ambil langsung dari sini, berarti kita gunakan fungsi bantu year ya. Kemudian baru serial number-nya ambil yang ini. Oke. Ambil yang ini, tutup kurung, kemudian semikolonnya. Semikolon baru untuk month-nya berarti sama seperti tadi, kita gunakan month.
mon yang serial numbernya juga ambil dari sini ya. Oke, tutup kurung, semikolon, dan yang terakhir adalah untuk day-nya ya. Jadi kita ketik day dan serial numbernya. Nah, ini agak berbeda dengan year dan month karena kita akan menghitung awal ininya, berarti ambil yang ini, kemudian kita kurangi dan kurung buka ya. Kurung buka, baru untuk serial numbernya masih tetap ambil yang ini. Oke, ambil yang ini, kurangi dengan 1 ya. Kurangi 1, tutup kurung 3 kali dan enter. Nah, ini sudah muncul tanggal 1 untuk bulan Maret. Nah, untuk tanggal berikutnya kita tinggal gunakan rumus sederhana seperti tanda sama dengan, kemudian ambil yang ini dan tambahkan dengan angka 1 ya. Kalau sudah, tinggal enter. Nah, ini tanggal 2-nya sudah muncul, tinggal kita tarik ke samping. Nah, sudah sampai tanggal 31 ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 di bulan Maret ini. Oke. Sekarang kita beralih ke sel yang ini untuk menampilkan harinya ya. Kita akan tampilkan harinya, tapi di samping itu ketika ini tanggalnya hari libur, maka selain hari Minggu atau libur nasional, berarti untuk libur nasional kita akan tulis di sini atau tampilkan di sini sebagai libur seperti itu ya. Oke, kalau bukan hari libur maka akan tertulis harinya seperti itu. Oke. Langsung saja di sini kita akan menggunakan VLOOKUP yang merefer ke Linus ini ya. Oke, di sini berarti kita gunakan VLOOKUP ya. Kita gunakan VLOOKUP, kemudian untuk lookup value-nya kita ambil yang sel ini D6 semikolon, baru untuk table array-nya kita ke Linus ini ya. Kita blok rank-nya, kemudian absolutkan dengan menekan F4 1 kali, semikolon, baru untuk kolom indeks number-nya, karena kita akan menampilkan keterangan libur ini, maka kita gunakan kolom indeks number 3 ya, 1, 2, dan 3. Berarti kita ketik 3, semikolon, dan ininya 0 ya. Tutup kurung dan enter. Nah, ini hasilnya adalah NA ya. Hasilnya adalah NA karena tanggal 1 bukanlah hari libur. Oke, bagaimana untuk menampilkan harinya? Sementara ini kita akan gunakan if, kemudian VLOOKUP sama dengan ya. Jika VLOOKUP, hasil dari VLOOKUP ini adalah libur, tanda petik libur, tanda petik semikolon, maka value if-true-nya adalah libur ya. Libur, oke, libur, kemudian semikolon, dan baru value if false-nya akan menampilkan tanggal ini dalam format hari. Caranya kita gunakan fungsi text lagi ya. Seperti biasa kita gunakan fungsi text, dan untuk value-nya berarti ambil yang sel ini D6, kemudian semikolon, dan untuk format text-nya. Nah, ini untuk format teks hampir sama seperti tadi, format dalam bahasa Indonesia, tapi ininya hanya menampilkan hari ya. Jadi tanda petik, kemudian kita paste yang tadi juga. Nah, ini kita paste, tinggal kita ganti ininya dengan DD ya. Nah, ini kita ganti dengan DD 4 kali. Kemudian di sini tanda petik lagi, kemudian tutup kurung ya. Tutup kurung, ininya if-nya berarti kita tutup kurung 2 kali dan enter. Nah, ini masih NA. Kenapa masih NA? Karena di sininya bukan hari libur ya. Kita coba tarik dulu ke samping. Nah, ini masih NA semua kecuali yang ini dan yang ini. Tanggal 11 dan tanggal 29 ya, karena tanggal 11 dan tanggal 29 memang hari libur. Kita lihat. Nah, ini 11 hari raya Nyepi, kemudian 29-nya adalah wafat Isa Al-Masih. Oke.
bagaimana untuk ini NA-nya menampilkan harinya, maka kita copy dulu yang ini karena akan sama ya nanti rumusnya. Jadi kita copy dulu yang ini, kemudian di sini kita tambahkan if lagi. Oke, kita gunakan if lagi, kemudian kita tambahkan isna ya, kita tambahkan isna, kemudian paste yang kita ketik tadi. Oke, kita paste yang kita ketik tadi, kemudian untuk isnanya kita tutup dulu, kemudian baru semikolonnya, semikolon. Dan untuk value if true-nya, value if true yang pertama kita gunakan tanda petik. Jadi ketika menampilkan menampilkan NA, maka dia akan berubah menjadi kosong ya, seperti itu ya. Oke, semikolon baru VLOOKUP yang ini. Oke, VLOOKUP yang ini, tapi ini kan ada dua, berarti kita tutup dulu di sini. Oke, kita tutup dulu di sini. Kalau sudah, kita tinggal enter. Oke, kalau sudah tinggal copy ke sini dan copy juga ke sini. Nah, sudah muncul harinya. Sekarang untuk hari sudah ada dan untuk tanggalnya juga sudah ada ya. Terakhir, untuk menandai hari Minggu dan hari libur, kita akan menggunakan conditional formatting ya. Caranya adalah blok dulu ranknya, kemudian kita ke home dan conditional formatting ya. Kita ambil yang new rules, kemudian nah ini ya, kita ambil yang use a formula to determine which cell to format. Kemudian di sini kita ketik sama dengan dan ambil yang ini ya. Oke, kita ambil yang ini, hilangkan tanda dolar di depan, kemudian sama dengan dan tanda petik libur ya. Tanda petik libur, tanda petik lagi, kemudian kita ke format. Kita ke format. Baru di format ini kita merahkan tanggalnya dan ke fill, kemudian ininya kita ambil yang ini ya. Kalau sudah, tinggal ketik atau klik OK dan OK. Nah, ini untuk hari libur sudah ada tandanya. Sekarang kita akan menandai untuk hari minggunya ya. Klik lagi, kemudian kita ke conditional formatting. Ini masih new rules, kemudian ambil yang ini juga dan pilih yang ini ya. Hilangkan tanda dolar di depan sama dengan sekarang untuk hari Minggu, jadi tanda petik Minggu ya. Minggu, kemudian kita ke format, masih sama seperti langkah yang pertama tadi. Kita ke font, ininya kita merahkan. Kemudian kita ke fill. Fill juga masih sama, kita ambil yang ini dan kalau sudah tinggal OK. Dan OK tuh ya. Untuk hari Minggu dan hari libur otomatis akan tertandai ya. Sekarang yang terakhir untuk total hadirnya kita bisa gunakan sum ya. Kita gunakan sum, kemudian blok ranknya dan enter. Nah, ini tinggal tarik ke bawah. Seperti ini ya. Misalnya di sini untuk SpongeBob Jumat masuk, Sabtu masuk, kemudian ini libur. Nah, ini sebenarnya misalnya tidak masuk ya. Saat ini masuk, ini tidak masuk, maka otomatis yang masuk ada 6 hari. 1, 2, 3, 4 dan 6 ini ya. Oke. Bagaimana kalau misalnya ini ganti dengan April? Nah, ini April, karena April itu hanya sampai tanggal 30, maka untuk tanggal 31-nya menjadi 01 ya. Ini artinya 01 Mei. Ini kita bisa ganti juga untuk ininya, untuk apa? Biar tidak menampilkan di bulan berikutnya, maka kita bisa gunakan fungsi dash 360 ya.
kita coba sama dengan, kemudian kita gunakan if ya. Kita gunakan if, baru logical testnya kita gunakan. Nah ini ya, dash 360. Dash 360, kemudian kita gunakan text ya. Kita gunakan text yang value-nya kita ambil yang ini ya, C1, kemudian semikolon. Nah ini C1 semikolon, ininya formatnya format seperti tadi, cuma saya lupa sudah tidak tercopy. Jadi kita misalnya gunakan yang penting format ini ya, format apa, format bulan apa tanggal ya. Jadi tanda petik DD, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, semikolon, dan untuk end date-nya kita gunakan teks kembali. Oke, teks kembali untuk end date-nya. Nah, baru yang ini ambil yang tanggal 31 atau AG6. AG6 absolutkan dan menekan F4 satu kali, ditambah 1 ya, tambah 1 semikolon, dan untuk format teksnya masih sama, DD, tanda petik, kemudian tutup kurung, semikolon, 1 ya. Kita ambil yang 1, tutup kurung, sama dengan 0. Oke, sama dengan 0, semikolon, kemudian tanda petik ya, semikolon lagi, ambil yang ini. Oke, AG6 ditambah 1, tutup kurung, dan enter. Nah, sudah hilang untuk tanggal 31-nya. Tapi ketika kita ke tanggal bulan Maret, maka otomatis tanggal 31-nya muncul kembali ya. Oke, ini ya. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.